Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia dari Publika Institute dan juga beberapa teman-teman yang bergabung, termasuk juga yang saya banggakan dan yang saya hormati, Mas siapa namanya yang dari Mas Soleh. Ya, Soleh Hasan juga dari Mas Soleh Hasan Wahid. Mas Sahat Aditya Vanditya Silalahi ya, dari peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, dan seluruh tim yang telah mensukseskan dalam proses penyelenggaraan short course kali ini. Terus terang memang saya diminta dan merasa bahwa saya belum pas untuk memberikan satu perspektif dalam konteks publishing a great article misalnya ya, tapi nggak apa-apa lah dalam konteks sharing knowledge, tapi bukan dalam konteks menggurui. Saya akan mencoba untuk memberikan satu pengalaman yang saya dapatkan, dan tentu juga hal itu semua sudah didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Dan kalau berbicara bagaimana menulis dan kemudian mempublikasikan artikel di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, reputasi internasional, atau kemudian indexing by Scopus dan lain sebagainya, itu tentu memang sesuatu yang lumrah di kalangan akademisi, bukan sesuatu yang asing, dan juga bukan sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Semua orang bisa untuk melakukan hal itu semua, tapi kemudian dihadapkan dengan beberapa problem-problem yang melekat dalam konteks pengembangan academic writing itu. Kalau kita berbicara tentang tridharma perguruan tinggi, maka academic writing itu menjadi salah satu komponen atau yang cukup signifikan, yang sangat determinan menentukan terhadap karir akademik seseorang. Karena disitulah tadi saya sempat mendengarkan Pak Aam menyampaikan bahwa memang karir akademik dosen itu kan juga ditentukan oleh salah satunya adalah penulisan artikel jurnal. Maka tidak hanya dibutuhkan public speaking, tapi juga pada satu sisi academic writing. Maka saya, karena ada pengalaman sedikit beberapa kali, dan memang intens mengikuti short course pada waktu itu saya masih studi di Australian National University. Saya belajar di academic skill-nya di pusat studi untuk academic writing di Canberra, di kampus yang dalam beberapa survei dinobatkan sebagai kampus nomor 1 di Australia. Dan kemudian ada beberapa hal yang ingin saya share juga dari pengalaman yang saya dapatkan pada waktu itu. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, kelihatan ya, Mas Publika Institute? Siap, Mas. Kelihatan jelas. Jelas. Jadi mengapa kemudian kita harus membangun diri? Karena sebenarnya saya akan lebih pas itu berbicara di sesi kedua, tapi nggak apa-apa, ini sekedar warming up ya, untuk memberikan pemanasan, karena nanti juga akan ada. Mengapa kemudian what get published and why? Mengapa kemudian kita dituntut untuk mempublikasikan artikel di jurnal baik itu nasional maupun internasional, dan kemudian why itu dalam konteks mengapa dan apa nanti yang bisa didapatkan dari artikel-artikel jurnal? Apakah kemudian hanya sekedar untuk meningkatkan karir akademik kita, atau pada satu sisi itu memang sudah menjadi tradisi akademik yang melekat kepada diri kita masing-masing sebagai seorang scholar, seorang sarjana. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ada 3 komponen, ada 3 bahan yang kemudian mampu untuk membuat great content. Great content itu yang kita butuhkan, karena dalam penulisan artikel jurnal itu kan tidak banyak, semua orang sudah mengetahui bahwa di situ dibutuhkan ada abstrak, lalu kemudian introduction, dan yang paling penting adalah argumen. Bagaimana mengolah argumen itu agar kemudian nanti nyambung dengan conclusion-nya, dengan proses
cara mengambil kesimpulan. Maka saya hanya 3 aja yang ingin disampaikan. Jadi ada 3 ingredients itu. Pertama adalah bagaimana yang membuat introduction. Di introduction itu harus clear dulu apa yang disebut dengan argumen. Apa itu argumen? Dan orang banyak memberikan pemahaman yang kurang pas terhadap apa itu sebenarnya argumen. Dan bagaimana argumen itu ditonjolkan di dalam introduction daripada penulisan artikel jurnal itu. Lalu kemudian conclusion-nya juga seperti apa. Nah, nanti itu akan kita coba satu-satu. Dan sekali lagi bukan dalam konteks menggurui, tapi nanti bisa kita berdiskusi dalam konteks tanya-jawab, karena ini hanya sekedar sharing dari pengalaman yang saya dapatkan. Lalu pertama, agar kemudian para peserta short course, Bapak Ibu senior yang bergabung pada kesempatan siang hari ini, itu memiliki komitmen yang kuat dalam konteks pengembangan tradisi akademik. Jadi ada beberapa hal yang juga harus disiapkan. Pertama adalah memanage diri kita masing-masing untuk mengejar atau meningkatkan tradisi akademik kita dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, bukan dalam konteks yang lain yang barangkali itu ya bisa juga dari sisi pragmatis, bisa juga dari sisi yang tidak murni akademik. Tapi mari kita manage ourselves untuk kemudian berada dalam jalur tridharma perguruan tinggi itu tadi. Kemudian seed goal ya, tentu ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan kursus kita, tapi di awal saya hanya ingin mengajak karena diberikan informasi oleh panitia agar kemudian para peserta short course ini memiliki jaringan yang kuat, lalu kemudian memiliki paradigma yang juga kokoh untuk menjadi orang-orang yang mampu untuk memberikan perspektif keilmuan di dalam bidang keilmuan masing-masing, agar mereka mampu untuk menulis dan menembus beberapa jurnal nasional maupun internasional. Apa yang harus mereka gunakan? Use the right research, yang menggunakan research yang baik, yang pas. Apa itu yang baik? Bagaimana kemudian juga kita dituntut untuk menggunakan Mendeley atau kemudian Zotero dan lain sebagainya. Jadi beberapa hal itu yang harus kita sudah mulai dari tingkat dasar. Ada beberapa ketika saya mengisi beberapa short course begini, masih memang berawal dari pemula dasar. Jadi masih belum punya Google Scholar, belum punya ID Sinta, lalu kemudian ada yang belum punya email. Nah, proses-proses yang seperti itu kan agak susah untuk kemudian mampu mendorong teman-teman dan juga beberapa kolega yang belum memiliki the right research itu, belum mampu untuk mengaplikasikan EndNote misalnya dan lain sebagainya, yang memang itu dituntut di dalam artikel-artikel jurnal internasional bereputasi. Apakah kemudian itu nanti Zotero dan lain sebagainya. Jadi beberapa teknik yang kemudian kita harus kuasai dari template dari suatu jurnal itu. Kemudian manage the writing process. Nah, the writing process itulah kita pada kesempatan siang hari ini. Jadi ada beberapa hal, termasuk salah satunya adalah manage our writing process. Ya, kita berusaha untuk terus memberikan atau memperkaya wawasan kita dalam konteks writing process. Nah, yang disebut dengan manage relationship itu ya, disinilah juga kita mampu untuk memberikan atau mampu untuk menemukan teman-teman yang baik, berjejaring, berkolaborasi, karena kolaborasi dalam penulisan artikel jurnal itu sangat penting antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Maka relationship yang dimaksud itu adalah collaboration. Jadi kita tidak hanya kemudian berada di dalam satu nama, ya, single name dalam penulisan jurnal itu. Tapi banyak, karena itu trennya sudah begitu, di internasional juga sudah begitu. Nah, berikutnya, biasanya di awal itu kita diminta untuk menulis hal-hal yang sangat sederhana yang seperti ini. Introduction note. Jadi dalam penulisan draft artikel itu, ini saja sebenarnya, hanya 4 aja. Pertama adalah introduction the context, ya, memberikan konteks dari satu tema atau satu topik yang akan kita angkat. Karena kalau kita mempelajari lebih dalam lagi, kita akan menemukan perbedaan istilah antara judul, antara topik, antara tema. Nah, di awal, di latar belakang masalah itu juga harus sudah clear temanya apa, topiknya apa, dan judulnya apa.
judul itu kan pengkalimatan, redaksi dari apa yang kita angkat dari topik itu kemudian. Nah, di introduction the context itu sudah clear antara judul, antara title ya, lalu kemudian dengan tema kajiannya seperti apa, kita akan berada di langit keilmuannya seperti apa, lalu kita mencoba mengarrange outline debate, jadi perdebatan akademiknya seperti apa. Yang disebut perdebatan akademik tentu Bapak Ibu semuanya sudah tahu, itu adalah literature review. Literature review itu adalah bagaimana perdebatan akademik, karena dalam konteks keilmuan itu tidak ada keilmuan yang tunggal. Jadi semua bahasan kita mesti kemudian harus didialogkan dengan perdebatan akademik dari para intelektual yang ada. Kalau kita berbicara misalnya tentang dari pendekatan sosiologis, antropologis, kita akan mengaitkan itu dengan Weber dan lain sebagainya. Kalau misalnya berbicara tentang genealogi atau relasi pengetahuan, kuasa dan pengetahuan, itu kita akan mengutip Michel Foucault dan lain sebagainya. Lalu kemudian dari konteks itu kita juga men-arrange dalam introduction note yang kita buat di awal itu adalah state the argument. Jadi argumennya seperti apa? Apakah argumennya itu hanya sekedar memberikan satu fakta lalu kemudian hanya klaim semata, tidak ada evidence-nya, tidak ada evidence-nya itu adalah data-data, bukti-bukti, maka kemudian argumen itu menjadi lemah. Nah, baru kemudian diolah di akhir. Nah, saya ingin masuk pada memberikan argumen yang baik dalam sebuah artikel. Jadi mempertemukan argumen dengan evidence, yaitu argumen disejajarkan atau diikut sertakan dengan sebuah evidences yang itu sifatnya original dan itu biasanya mengandung novelty, unsur kebaruan dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang bisa kita sebut dengan argumen itu? Kalau kita membaca jurnal-jurnal, artikel jurnal internasional, pasti kita dengan sangat clear dan comprehensively orang-orang Barat, termasuk juga di Indonesia, para intelektual yang menulis di jurnal yang memang itu sudah terindeks Scopus, katakanlah yang seperti itu, karena ukurannya memang indexing Scopus, tapi kita bisa berdebat akademik apakah yang terindeks Scopus itu otomatis baik atau tidak. Nah, itu bukan perdebatan kita. Tapi orang pada satu sisi juga memperdebatkan apakah itu kategorinya kapitalisme global dan lain sebagainya atau tidak. Tapi setidaknya kita memahami apakah kemudian kita menemukan argumen yang great argument, yang sangat baik, good argument. Nah, itu seperti apa? Nah, orang akan menyebutkan bahwa argumen without evidence jadi menjadi semacam opini aja, dan itu sangat lemah. Kalau argumen tanpa menggunakan evidences, nanti ada contohnya. Tapi kalau hanya evidence without argument, kalau hanya ada bukti-bukti, data-data yang didapatkan di lapangan misalnya dari hasil penelitian lapangan, tapi kemudian itu tidak dirangkai dalam sebuah argumen ilmiah yang argumentatif, maka kemudian itu pointless. Jadi poinnya hilang. Hanya sekedar menyajikan data saja. Maka kemudian orang, ya ini kan berarti artikel yang it's descriptive writing. Nah, kata reviewer, kalau hanya deskriptif begini, jadi dia hanya semacam seorang yang mengumpulkan data-data saja, tapi tidak disusun secara sistematis, argumentatif. Maka jangan kemudian dalam sebuah artikel jurnal itu hanya menggambarkan sebagai opini semata, karena argumennya tidak dibarengi dengan evidences, dengan bukti-bukti, atau jangan kemudian artikel itu tidak lengkap dengan argumennya, hanya ada evidence-nya, maka itu pointless. Jadi dua hal ini yang kemudian harus kita menjadi catatan penting, bahwa balancing argument and evidences is part of great article, publishing great article. How to make a great article adalah membalance-nya, kemudian menggabungkan antara argumen dan evidences. Yang berikutnya, apa sih yang disebut dengan argumen itu? Mengapa kemudian argumen itu menjadi penting? Nah, karena di dalam argumen itu kemudian kita membujuk orang, meyakinkan orang dengan perspektif ilmiah, dengan nilai-nilai ilmiah, dengan kaidah-kaidah ilmiah.
Jadi orang mengartikan, atau kita kalau misalnya membaca di dalam beberapa teori karya tulis ilmiah atau beberapa buku karya tulis ilmiah, itu yang disebut dengan argumen itu adalah satu diskursus atau satu parafrase yang kita rangkai yang mampu untuk membujuk seseorang dengan penuh keyakinan. A discourse intended to persuade. Jadi orang memaknai bahwa itu bujukan. Nah, tidak sesederhana itu. Ada dua hal. Jadi dia argumen itu memiliki dua hal. Pertama, klaim. Tapi klaim itu tidak hanya bersifat klaim semata. Jadi dibuktikan dengan evidences for that claim. Jadi bukti-bukti daripada klaim itu sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Oke. Sebelum masuk pada contoh. Weak use of evidence. No connection between evidence and claim. Jadi kelemahan daripada kita menyajikan data dalam penulisan artikel itu. Jadi tidak ada kaitannya antara bukti dan klaim itu sendiri. Kita mengklaim bahwa salah satu perguruan tinggi, misalnya begini, Publika Institute merupakan salah satu penerbit terbaik di Indonesia. Itu kan klaim. Tapi kita tidak memberikan buktinya, evidence-nya. Evidence-nya kemudian tidak pas atau tidak sejalan. Misalnya begini, Publika Institute merupakan salah satu penerbit terbaik di Indonesia karena memiliki banyak karyawan. Nah, itu kan antara evidence dan klaim itu tidak nyambung. Terbaik ukurannya adalah banyak karyawan. Nah, apakah dalam logika ilmiah banyaknya karyawan atau kuantitas daripada karyawan itu menjadi indikator daripada penilaian Publika Institute menjadi salah satu penerbit yang terbaik? Nah, jadi antara tidak koheren ya antara between evidence dan claim. Yang kemudian satunya di sebelahnya lagi ada gambarnya yang seperti itu. Clear connection between evidence and claim. Jadi strong use of evidence. Jadi antara kekuatan antara penggunaan bukti-bukti dengan kemudian tidak hanya sekedar klaim, karena ada clear connection between them dari di antara keduanya. Kalau kita misalnya mengatakan seperti ini, Publika Institute merupakan salah satu salah satu penerbit terbaik di Indonesia karena berhasil mendapatkan penghargaan atau apalah dan lain sebagainya, memiliki sumber daya manusia yang kapabilitas dan lain sebagainya. Jadi evidence-nya itu nyambung antara statement, antara klaim dengan evidence-nya. Bukti contohnya seperti ini, secara sederhana. How we use source of evidence. Mengapa kemudian bukti itu menjadi penting? Karena pertama adalah untuk digunakan sebagai reference. Yang kedua adalah direct quotation. Dan yang ketiga adalah paraphrase. Dan yang keempat misalnya statistical data dalam proses penulisan artikel jurnal ilmiah yang menggunakan metodologi kuantitatif. Jadi evidence-nya itu kemudian menjadi penting. Contoh yang paling sederhana seperti ini. How can you tell it's an argument? Bagaimana kita bisa mengklaim atau kita bisa membedakan bahwa ini argumen atau tidak? Jawabannya hanyalah if you can answer I agree or disagree to it. Jadi sederhana saja memberikan satu perspektif menebak apakah ini argumen atau tidak. Dalam beberapa artikel jurnal yang internasional, kalau kita misalnya melihat contoh secara real di Studia Islamika misalnya atau di GIS ya, Journal of Indonesian Islam di Surabaya, tidak usah jauh-jauh yang di luar negeri saja, tapi di Indonesia yang sudah terindeks Scopus itu, atau di jurnal Muslim Society, International Journal of Muslim Society kalau tidak salah, IGIMS di YIN Salatiga, atau kita melihat jurnal Al-Jami'ah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau kita melihat KIJIS juga di YIN Kudus, atau juga jurnal Samarok di UIN Ar-Ramadhani Banda Aceh yang baru terindeks Scopus, atau juga jurnal Ahkam ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena saya background-nya kan dari perguruan tinggi keagamaan Islam, jadi belum banyak belum banyak tahu jurnal-jurnal di perguruan tinggi negeri. Yang saya tahu dan yang saya amati selama ini adalah jurnal di perguruan tinggi keagamaan Islam di UIN itu. Itu mesti di awal atau setidaknya di abstrak kita akan menemukan argumen yang ada. Secara mudah kita akan menemukan
argumen itu dengan sebuah teka-teki jawaban. Kalau kita mampu mengatakan I agree atau I disagree, itulah dia argumen. Misalnya seperti ini. UIN Jakarta is one of the most highly ranked universities in Indonesia. Misalnya ada kata-kata yang seperti itu. UIN Jakarta merupakan salah satu kampus ranking 1 ya, atau kemudian kita bisa merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia, universitas ranking atas di Indonesia. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah itu argumen atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Di mute semua ya. Kita bisa menjawab apakah kita setuju atau tidak setuju. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia. Ya, orang bisa menyebutkan yang seperti itu. Tapi itu kan kemudian hanya klaim semata, karena tidak ada evidence-nya. Ini sangat dasar sekali dalam penulisan jurnal artikel nasional maupun internasional. Tapi yang kedua adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan tempat yang terbaik dalam bidang studi farmasi karena dia memiliki konsentrasi farmasi terbaik di dunia dan memiliki sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan argumen. Nah, bedanya yang pertama dan yang kedua, dia memiliki strong connection between claim and evidence. Nah, yang pertama tidak. Yang pertama hanya kemudian klaim saja, tidak ada evidensisnya. Nah, itu kalau itu sudah tidak ditemukan dalam artikel jurnal terutama internasional bereputasi, mesti tidak kemudian di-reject, tapi pasti kemudian reviewer memikirkan kembali, disagree, kemudian ditolak atau kemudian revisinya major, karena proses penglihatan untuk menentukan apakah ini artikel yang memiliki alur sistematis secara baik dan tidak, itu dilihat secara argumennya saja. Kalau argumennya tidak clear, ya hanya karitatif saja, hanya mengulang-ulang terhadap artikel-artikel yang lain atau terhadap isu-isu yang lain, karena tidak ada novelty-nya, tidak ada secara clear dan komprehensif untuk menyatakan bahwa ini begini dan ini begini, konsepnya begini. Nah, that is permasalahan yang cukup sering kita jumpai dalam penulisan artikel jurnal nasional maupun internasional. Karena terus terang saya juga menjadi kebetulan reviewer di beberapa jurnal di perguruan tinggi yang di Indonesia rata-rata sudah Sinta 2, dan di beberapa kampus saya menjadi reviewernya, dan lalu kemudian para reviewer itu juga memiliki kesepakatan bersama secara internal bahwa kalau argumen itu tidak memiliki strong argumen dan tidak ada connection between evidence and claim, maka kemudian kita sisihkan dulu, kita taruh di waiting room dulu, atau kemudian dia harus juga memperbaiki dengan revisi-revisi yang sifatnya major, bukan minor. Oke, baik, berikutnya. Saya sebenarnya ingin berdialog juga dengan Bapak Ibu semuanya. Saya minta untuk misalnya ada perwakilan lah yang untuk tidak memute ya. Kalau apa yang saya sampaikan tadi sudah bisa nyampe belum untuk kemudian kita menentukan apakah ini argumen atau tidak. Yang pertama saya bacakan, misalnya ada yang ingin menjawab. In this chapter, I argue that the influence of Muhammadiyah and NU in terms of Islamic discourse is being eclipsed by the influence of MUI. Ada yang bisa memetakan dari para audiens, apakah nomor 1 ini argumen masuk dalam kategori argumen atau tidak? Biar proses short course ini tidak hanya sekedar saya terus yang menyampaikan materi ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa meng-unmute lalu kemudian memberikan respon ya. Coba, apakah ada Bapak Ibu yang bisa menentukan nomor 1 ini argumen apa tidak? Itu sepertinya
Bu Santi Maudiarti menjawab bahwasanya itu adalah argumen. Ini dari kolom chat ya. Kayaknya masih malu-malu bersuara ini, Mas Wildan. Oh, kolom chat ya. Argumen, Pak. Argumen Ya. Argumen, Pak. Ada yang bisa kemudian menjawab bahwa itu bukan argumen? Bukan argumen, Pak. bukan argumen. Oke, ada yang chat ya. Saya nggak ini apa namanya, nggak bisa membaca chat ya karena share screen. Itu Ya, hanya klaim bukan argumen, saja, Pak. Bukan Itu hanya argumen. klaim. Oke, coba satu saja yang mengatakan itu argumen. Coba tolong dijelaskan mengapa kemudian menyampaikan dan menebak bahwa itu argumen. Karena di sini dijelaskan bahwa tentang Muhammadiyah, Pak, tentang fungsi dari Muhammadiyah, NU dan MUI, Pak. Terus? Dan juga di sini disebutkan bahwa memang setiap organisasi ini memiliki kecenderungan gitu, Pak, kecenderungan masing-masing dan juga mempunyai organisasi terbesar, antara lain nomor 1 NU, nomor 2 Muhammadiyah, dan di sini dijadikan bahwa memang base praktik untuk terkait manajemen itu lebih ke Muhammadiyah. Itu, Pak. Jadi itu tidak sekedar kemudian memberikan pernyataan semata, tapi ada semacam two part yang tadi itu ya, ada due to atau biasanya orang menggunakan due to atau mungkin because dan lain sebagainya. Jadi ada pernyataan. Apakah kalau kemudian bisa dikategorikan, diasumsikan yang seperti itu, apakah ada koneksi yang kuat antara klaim dengan evidence-nya? Tidak ada. I strongly believe there is no evidence, that just claim. Okay. Betul. Klaim saja itu, Pak. Claim. Klaim ya. Betul. Klaim Because saja. based on your opportunity, argument is should be supported by data, by reason. I don't find in number one. Number one, I don't think that's an argument. Maybe that's only claim. Oke. Tidak ada koherensi data antara pernyataan 1 dengan 2 di kalimat pertama itu. Oke. Ya memang kalau kemudian dari apa yang disampaikan di awal tadi, bisa di nomor 1 itu tidak ada koherensi. Tapi dia tidak hanya klaim juga, tapi karena ada NNU, in term of Islamic discourse is being, jadi kata ada conjunctionnya, ada apa namanya, is being eclipsed by the influence of MUI. Nah di situ kemudian kita akan menentukan. Nah tapi kalau yang kedua, ini clear ini, kalau memiliki kalau memiliki pemahaman yang cukup komprehensif dari yang disampaikan tadi, maka kemudian yang nomor 2 ini sangat mudah untuk dipahami. In this chapter, I argue that NU and Muhammadiyah are the two largest Islamic organization in Indonesia. Is this argument or no? Klaim. Only, maybe Claim number saja. 2 is an argument based on the public property. The rising number of NU and Muhammadiyah, that the biggest organization in Indonesia, Islamic organization in Indonesia. Tapi evidence-nya. Evidence-nya nggak ada. Nah, itu Ya, kemudian- enggak ada, tapi kan itu public property, Pak. Betul, public property. Tapi apakah kemudian seorang reviewer, karena kita tidak berbicara dalam konteks Indonesia, kalau from Muslim society in Indonesia, they familiar that NU and Muhammadiyah are two the largest Islamic organization in Indonesia. It's clear. Tapi kalau kita mengirim ke jurnal internasional based on misalnya di BRIL, di Australia, di penerbit-penerbit yang di sana, apakah mereka memiliki evidence-nya seperti itu? Karena klaim properti itu kan tidak berada dalam konteks kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kalau datanya yang seperti itu tidak memberikan koherensi antara evidence dan klaim, lalu kemudian kita tidak bisa mengklaim bahwa itu an argumen. Jelas yang nomor 2 itu hanya klaim semata.
Klaim dalam artian begini, bukan kemudian mengklaim kemudian tidak ada buktinya bahwa dia bukan dua organisasi ormas terbesar di Indonesia, bukan yang seperti itu. Kalau secara real memang iya, bahwa itu memang NU dan Muhammadiyah ada dua organisasi yang terbesar di Indonesia. Tapi kalau itu dirangkaikan dalam artikel ilmiah dengan memberikan pernyataan yang seperti itu, clearly that is claim. There is no connection between evidence and claim. Bukan tidak ada connectionnya lagi, tapi tidak ada evidence-nya. Yang ketiga, in this chapter I argued that Muhammadiyah was founded in order to reform Islamic practice in Indonesia. Klaim. Oke, nah sudah bisa ditangkap berarti. Nomor 4, in this chapter I argued that MUI is losing influence within mainstream. Argumen. Oke, clear ya di Yes. awal. Oke, that is ini memang agak susah untuk kemudian memberikan untuk menebak apakah argumen itu argumen atau klaim. Tapi itu dibutuhkan dalam proses penulisan artikel jurnal nasional maupun internasional. Yang berikutnya, what is the difference between an argument and topic? Jadi kita membedakan antara argumen dan topik. Jadi kalau topik katanya is the subject matter, an argument is what you want to say about that topic. Jadi topik itu kemudian kan jadi topik utama dalam pembahasan kita. Dalam penentuan topik itu kita menentukan wilayah kajiannya. Langit keilmuan seperti apa, kita akan memasuki perdebatan akademik itu dari apa? Dari pintu yang mana? Apakah dari Islamic law, apakah dari ekonomi, apakah dari politik, apakah dari cultural daily activities, atau dari pintu mana? Topik itu akan kita tentukan. Nah, untuk meyakinkan atau kemudian untuk memperkuat daripada topik itu, maka kemudian ada argumen di situ. An argument is what you want to say about that topic. Yang pertama, in this article, I explore Indonesian studies at Australian universities. Nah, sama juga sebagaimana yang tadi. Itu berarti pembukaan dalam introduction, kalau kemudian menyebutkan in this article I explore Indonesian studies at Australian universities, itu berarti dia berusaha untuk mengungkapkan sebuah topik, tapi masih belum ada argumennya. Nah, tapi kalau kemudian yang kedua, yang nomor 2, in this article I argue that dispute strong claims from other universities that are expanding their studies in Indonesia. The strength INU has across a number of discipline makes INU the best place in Australia for Indonesian studies. Jadi yang pertama itu hanya kemudian masuk dalam konteks kemudian melihat tentang studi-studi yang berada dalam Australian Universities, Indonesian Studies, dari studi-studi di Indonesia yang berada di dalam Australian Universities. Misalnya kajian apakah itu kemudian ya pasti kualitatif. Apakah itu dibahas dalam konteks dia mendapatkan data, proses analisis datanya dengan wawancara dan lain sebagainya, itu adalah persoalan metodologinya. Tapi dalam konteks proses penyusunan deskripsinya, yang pertama itu membuka untuk memasuki dalam ruang topiknya, tapi belum ada argumennya. Tapi kalau yang nomor 2, I argue, argumennya kata dia, that is, walaupun ada klaim yang kuat tentang dari universitas yang lain tentang studi Indonesia, expanding their studies on Indonesia, perguruan tinggi yang membuka tentang kajian Indonesia, walaupun ada klaim misalnya dari Monash University juga, kampus di Australia, atau dari Melbourne University, tapi disinilah kemudian akan menemukan posisi strong argumennya. The strength INU itu kan sebuah pernyataan, ada klaim di atas tadi, lalu kemudian dibuktikan dengan evidence-nya. INU memiliki kelebihan yang Australian National University itu memiliki kelebihan yang berbeda dari kampus-kampus yang lain yang sudah diklaim oleh mereka, karena dia memiliki lintas kajian yang berbeda dalam konteks kajian studi Indonesia itu yang membuat INU menjadi universitas terbaik di Australia dalam konteks kajian Indonesia. Jadi ada semacam koherensi dari pernyataan untuk kemudian mengungkapkan tentang suatu hal, lalu kemudian dibuktikan dengan evidence-nya, dan evidence-nya itu disusun dari sistemik dan bersifat argumentatif.
Jadi itu untuk mengclearkan what is the difference between an argument in topic. Lalu kemudian juga mengclearkan apakah ini argumen atau ini bukan argumen. Oke, baik. Saya kira sangat mudah dan nanti bisa kita proses untuk dalam konteks tanya jawab atau berikutnya dari materi yang kedua. Rupanya juga tolong nanti saya diingatkan ya Bapak Moderator kalau sudah habis waktunya. Nah, secara mudah dalam proses penulisan artikel jurnal itu kan hanya seperti ini saja sebenarnya. Ada introduction ya, lalu kemudian ada body-nya, ada tubuhnya. Tubuhnya itu terdiri dari apa saja sih? Apakah kemudian analisisnya itu bersifat menggunakan kata-kata yang berusaha mengungkap terhadap sesuatu yang belum pernah dikaji atau dan lain sebagainya, itu hanya modelnya saja atau body-nya saja, lalu kemudian conclusion-nya. Nah, di awal kan kita akan menentukan disiplin kita. Disiplin kita itu ada pada bidang keilmuannya apa. Kalau yang kita menggeluti ekonomi, lalu kemudian kita menggunakan perspektif politik, itu hanya perspektif saja. Tapi kita harus menentukan disiplin keilmuan kita. Termasuk juga bagaimana kita nanti memilih jurnal yang pas dengan disiplin kita. Nah, mungkin itu akan disampaikan oleh pemateri yang kedua ya. Kita kan harus juga di awal juga sudah menentukan disiplin kita, disiplin keilmuan kita, topiknya apa, lalu kemudian angel question-nya seperti apa. Kalau kita tidak memiliki sebuah pertanyaan untuk kemudian dinyatakan dalam sebuah argumen penulisan artikel jurnal, itu ya agak susah juga untuk menembus artikel-artikel yang bersifat apalagi internasional. Di nasional saja di yang kategori Sinta 2 dan Sinta 3 itu akan susah. Nah, di awal di introduction itu kan hanya kemudian introduce the topic atau background konteks saja. Apa itu? Kalau kita melihat di dalam gambar yang pertama itu topiknya, why is the topic interesting atau important atau signifikan juga. Kalau kemudian itu sudah pernah dibahas banyak orang, tapi dibahas oleh banyak orang, tapi kita memiliki angle question-nya yang berbeda dalam konteks kajian yang berbeda dan bisa memberikan sebuah analisis yang kuat, argumentatif, kenapa tidak? Tetap bisa. Jangan kemudian kita berpikir bahwa oh ternyata penulisan tentang kebijakan politik masa Orde Baru atau era reformasi dalam konteks kajian sejarah misalnya sudah banyak tuh dibahas oleh orang dan semua orang juga sudah tahu kalau begini dan begitu. Ya kita nggak usah nulis yang seperti itu karena orang sudah menulisnya. Misalnya memiliki pemahaman yang seperti itu. Tidak, tapi kita berusaha mencari angle question yang berbeda dari sudut pandang langit keilmuannya yang berbeda. Lalu kemudian kita akan menentukan gap-nya, theoretical gap-nya seperti apa, dan kemudian tidak hanya pada theoretical gap-nya, tapi argumen gap-nya juga yang seperti apa. Kan tidak mungkin satu artikel dengan artikel yang satu yang lainnya itu kemudian memiliki argumen yang sama. Mesti kemudian memiliki argumen masing-masing yang menjadi ciri daripada novelty dari artikel jurnal yang ditulis oleh Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, outline the gap atau problem of issue. Banyak yang termasuk saya di awal-awal belum mampu untuk menempatkan antara the gap atau problemnya ya atau isunya. Ya mengalir begitu saja, deskriptifnya saja. Nah disitulah kemudian orang atau reviewer itu melihat theoretical gap-nya sudah muncul belum. Nah itu ada pada bagian introduction-nya. Lalu di sini di body-nya, pada bagian body-nya ada paragraf-nya, itu kemudian argumen yang kita bahas tadi itu muncul. Argumennya atau tesis statement-nya. Jadi biar tidak mudah, argumen itu apa sih? Ya tesis statement itu aja. Kita bisa menyampaikan bahwa argumen itu adalah tesis statement kita. Lalu kemudian outline how you will process ya. Bagaimana proses-proses yang akan kita gunakan. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah sistematika penulisannya yang menggunakan seperti apa. Apakah model IMROD ya. IMROD itu adalah introduction, kemudian method, ada research, ada analysis, dan ada conclusion. Apakah modelnya yang seperti apa itu juga harus ditentukan dengan disesuaikan dengan template daripada jurnal-jurnal yang ada. Dan Bapak Ibu semuanya sudah tahu bahwa jurnal yang sudah menggunakan OJS itu
kan mesti mereka menyediakan template, ada gaya selingkungnya seperti apa. Nah, kita ikuti saja kalau tentang penulisan yang seperti itu. Gaya selingkung dalam penulisan artikel jurnal itu sangat menentukan apakah punya kita sesuai atau tidak. Kompatibilitas itu kemudian akan ditentukan oleh kita sudah mengikuti gaya selingkung mereka atau tidak. Jangan-jangan mereka menggunakan endnote, lalu kita menggunakan footnote. Ya, sudah barangkali, sudah pasti itu tidak mungkin diterima oleh mereka, karena kita tidak mampu menyesuaikan dengan gaya selingkuh mereka. Berikutnya, kita masuk pada, karena di awal itu kemudian harus ada abstraknya. Saya kira memang ini sangat sederhana ya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk terus mengulang kembali dalam penulisan abstrak itu, karena tadi saya menyebutkan ada the 3 ingredients, ada 3 bahan, ada 3 bumbu untuk kita racik dalam sebuah penulisan artikel untuk kemudian menjadi the great content. Pertama adalah abstraknya, selling point and overview. Jadi selling point itu apa sih sebenarnya? Ya, kita hanya menentukan topiknya, lalu kemudian why the issue is important. Mengapa isu itu menjadi penting, dengan deskriptif yang sangat meyakinkan, lalu kemudian your research question, lalu method, lalu key finding-nya, lalu implication-nya atau signifikansinya yang seperti apa. Itu biasanya kan kita menemukan dalam abstrak, tapi juga ada beberapa yang tidak menggunakan metode di dalam abstrak. Kalau di jurnal-jurnal nasional bereputasi, coba misalnya Anda mendownload di jurnal Studia Islamika itu jarang, ada juga, tapi ada yang jarang. Ada juga, tapi saya lihat metodenya tidak masuk di abstrak. Itu sekilas dari abstraknya. Lalu kemudian penulisan buku abstrak itu agar kita kemudian meyakinkan. Karena kalau Anda misalnya ikut call paper ya, semacam misalnya ada muktamar atau ada acara workshop atau ada acara apa, kan kita itu diminta hanya untuk mengirimkan abstraknya saja, belum lengkap dengan body dari satu artikel secara keseluruhan. Karena di abstrak itulah reviewer akan melihat apakah ini bersifat argumentatif, ada novelty-nya, mengandung unsur-unsur kaidah ilmiah yang bisa kemudian kompatibel dengan penulisan artikel dan bisa dikompetisikan, setidaknya bisa dinilai oleh Mitra Bestari atau tidak. Nah, itu dilihat dari abstraknya. Kalau kita mengikuti call paper itu kan tidak ada call paper yang meminta keseluruhan artikel, tapi dilihat daripada abstraknya. Apakah abstraknya ini good atau tidak? Pertama adalah introduce the topic briefly. Jadi di awal itu adalah memperkenalkan atau menyuguhkan topik secara singkat saja, the topic briefly. Jadi apakah dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya yang bermodel deduktif atau induktif, nah itu nanti tergantung juga dengan seleranya atau juga tergantung dengan gaya selingkuhnya. Lalu what is being analyzed and how, bagaimana ini akan dianalisis dan prosesnya bagaimana. Itu kita hanya kemudian memberikan satu pengayaan di situ, penggambaran sedikit saja. Being analysisnya seperti apa ke depannya, and how juga seperti apa akan kita proses menggunakan sebuah metodologi penelitian. Oke, karena saya juga mendapatkan materi tentang selecting a journal ya, memilih jurnal yang sesuai dengan disiplin kita. Ada beberapa saja yang ingin saya sampaikan untuk kemudian memilih jurnal yang pas dengan disiplin keilmuan kita. Pertama adalah take note of significant journal in your research area. Jadi itu memang sudah menjadi kunci disiplin keilmuannya kita yang seperti apa. Terutama kecuali bagi mereka yang menggeluti dalam sosial humaniora. Nah, itu kan bisa juga dimasukkan atau dibelokkan atau setidaknya didekatkan dengan beberapa artikel, beberapa jurnal yang memang spesifik. Nah, yang justru kemudian akan secara signifikan terlihat sesuai atau tidak, itu kalau kemudian yang sifatnya sains ya, yang misalnya tentang scientific biologi, farmasi dan lain sebagainya. Itu kan jurnal-jurnal yang memang memiliki spesifikasi seperti itu. Tapi dalam konteks sosial keagamaan, sosial humaniora, ya kita harus menentukan research area kita dan jurnalnya apakah itu memang
Skupnya seperti apa, kan ada tuh dalam OJS Jurnal itu kan ada TMN, skupnya seperti apa, apakah skupnya itu dalam konteks Islamic law, politik, dan lain sebagainya, itu harus disesuaikan. Yang kedua adalah consider the prestige of the journal. Periksa dulu atau yakinkan dulu ini jurnal yang memang prestis, bukan predator. Nah, kalau predator itu kan banyak kemudian kita bisa menemukan itu. Nah, caranya adalah kita bisa cek menggunakan Skimago, kemudian dicek di websitenya Scopus dan lain sebagainya. Atau kalau Sinta itu, kalau jurnal itu bisa dilihat di Sinta punyanya Kemendikbud itu. Atau kemudian kalau misalnya melihat di DOIG, atau kemudian di Muraref bagi mereka dosen-dosen yang berada di Kementerian Agama dan lain sebagainya. Jadi kita harus menentukan itu. Yang berikutnya ya tentu discuss with supervisor, lalu kemudian reflect on the likelihood of success and decide which journal is the best fit. Lalu kemudian ya ini hanya sekedar considernya aja. Lalu kemudian begini, once you have made a decision, saat pertama kali Anda sudah menentukan sebuah keputusan, obtain the journal guideline, right, with the specific journal in mind, ya. Kemudian kita menentukan audiensnya, crucial for angle of attack-nya, how much background konteksnya, lalu kemudian bagaimana kita explain and focus on daripada jurnal itu sendiri, language-nya seperti apa. Nah, itu yang kemudian harus kita memberikan proses keyakinan yang mampu untuk memberikan satu argumen kepada reviewer, kepada Mitra Bestari, oh memang abstrak ini memiliki argumen yang cukup clear untuk kemudian diteruskan di dalam proses penulisan introduction, body, conclusion, dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih ada beberapa slide sebenarnya, tapi karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf kalau tidak optimal, karena saya juga baru belajar, ini kan hanya sharing dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Mas Hefni. Presentasinya luar biasa. Kata kuncinya yang bisa kita garis bawahi bahwa sebuah artikel itu setidaknya memiliki satu argumen yang kuat sehingga memungkinkan jurnal atau artikel jurnal kita itu bisa masuk dalam kategori artikel yang menarik reviewer untuk merekomendasikan artikel kita untuk dimuat dalam satu jurnal tertentu. Tentu saja apa yang disampaikan oleh pemateri kita, yakni Mas Hefni tadi, perlu kita baca ulang, perlu kita renungkan, perlu kita pahami. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana langkah-langkah yang ditawarkan atau yang dijelaskan oleh narasumber kita tadi itu bisa kita praktekkan. Seperti kita naik sepeda, ketika kita memiliki banyak teori tentang cara bersepeda, tapi kita tidak pernah menyentuh sepeda sekalipun, maka tentu saja teori tentang naik sepeda itu akan milik kita dan kita tidak pernah bisa bersepeda dengan baik meskipun kita memiliki teori itu. Nah, sama halnya dengan menulis, hemat saya, sebuah artikel dan bentuk-bentuk tulisan lainnya. Ketika teori kita tentang menulis, teknik-teknik kita tentang menulis bagaimana dikembangkan atau disampaikan oleh pemateri pertama tadi, tanpa kita praktekkan tentu hanya akan tinggal teori yang menumpuk di otak kita dan artikel kita juga nggak pernah jadi kalau nggak kita coba. Seperti itu mungkin Mas Kisno, saya berikan waktu kepada Mas Kisno untuk melanjutkan sesi tanya jawab, nanti sekaligus untuk memoderatori pemateri yang kedua yaitu Mas Sahad Silalahi. Saya persilakan Mas Isnu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Adam. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mungkin
untuk pertanyaan itu akan kita letakkan di akhir agar nanti bisa lebih komprehensif menjawabnya, saling melengkapi. Karena memang ada beberapa item yang memang harus dijawab bersamaan sepertinya. Nanti kalau ditanyakan pertama, siapa tahu akan dibahas pada tahap yang kedua seperti itu. Mohon maaf, Mas, maksudnya saya habis ini pemateri yang kedua ya? Iya, betul. Pemateri yang kedua setelah ini. Gimana ya? Saya sedang posisi di Jakarta. Saya ada acara jam sore ya, pembukaan ada apa namanya gitu. UMDKIN di Haris Vertu di Harmoni. Kalau misalnya berkenan ada yang memberikan pertanyaan ke saya sebelum pemateri yang kedua, bisa tidak? Karena saya mungkin tidak bisa sampai akhir. Mohon maaf sekali karena saya ada jadwal untuk agenda berikutnya. Oke, saya cek dulu Mas. Saya berikan 2 kesempatan peserta ini untuk bertanya. Kalau dilihat dari chat box ini masih belum ada yang bertanya langsung. Barangkali ada yang ingin bertanya secara oral ya. Saya buka untuk peserta 2 saja. Halo. Oke, siapa? Halo, saya Ardian Arifin. Oke, silakan. Bapak Ardian Arifin ya? Iya, betul Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan kepada Bapak narasumber. Saya langsung saja bertanya ya Pak, supaya singkat waktunya. Di chat juga ada saya tulis. Saya pernah membaca sebuah artikel yang di Scopus. Artikel tersebut dia masuk ke Q1. Nah, yang saya baca itu artikel tersebut hanya terdiri hanya 1 lembar, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada kiatnya 1 lembar itu bisa masuk Q1 atau memang ada permintaan khusus dari jurnal tersebut? Dan yang kedua, tadi Bapak ada menyampaikan tentang kolaborasi. Nah, yang ingin saya tanyakan karena saya sering lihat di Sinta itu ada seorang autor itu bisa kolaborasi dengan banyak negara. Yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya agar bisa kolaborasi misalnya kita di Indonesia dengan beberapa negara. Apakah ada wadahnya atau memang kita mencari sendiri? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Wildan, saya tambahkan ini ada pertanyaan yang kedua. Saya lihat di chatbox, mungkin bisa sekalian dijawab dari Lukman Hamdani. Begini pertanyaannya, Mas. Bagaimana trik dan tips menembus Scopus, Pak? Bagaimana cara mencari jurnal gratis untuk sandaran paper kita? Apakah jurnal Scopus itu berbayar atau free? Mungkin ini bisa dijawab sekilas. Oke, mungkin itu 2 pertanyaan saat ini, Pak. Saya persilakan kepada Mas Sifni. Pak moderator, bisa ini sebentar pertanyaan kedua kayaknya sama dengan pertanyaan saya, cuma nambahin sedikit bisa? Ibu Ira Sariroh ya? Iya, saya suaminya ini. Iya. Untuk ini. Siap. Mungkin singkat saja. Ini saya kolaborasi dengan istri ini berarti. Oh, siap. Berarti sudah menuju selangkah ke depan. Baik, terima kasih Pak moderator dan juga kepada Bapak Wildan. Luar biasa. Saya selalu mengikuti beliau, terutama tentang sepak terjangnya. Ini menjadi motivasi saya untuk ke depan mempunyai produk Scopus khususnya. Tetapi begini, yang terhormat Bapak Wildan Hifni, ada beberapa senior dan juga beberapa. Dari mana ini? Dari mana? Namanya dari saya Muhammad Ali, Bapak dari Winsuran Ampel Surabaya. Kebetulan juga istri ini satu institusi dengan Bapak Wildan ini. Salah satu pengagum beliau ini saya. Wah. Ini pengalaman saya ketika menulis dengan senior itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama di Indonesia. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Wildan, sekaligus bertanya ini mirip-mirip dengan pertanyaan yang kedua tadi. Di Indonesia itu masih sangat sedikit yang memberlakukan notifikasi atau peraturan jurnal khususnya Scopus itu secara personal, sehingga ada komunikasi di balik layar.
Misalnya kalau kamu mau dimuat di Q2, Q3 atau Q berapa, misalnya Scopus misalnya, kamu harus dikenakan biaya sekian. Nah ini tolong dijelaskan kepada kami, terutama kepada saya, pengalaman Pak Wildan ini apakah memang betul demikian, ada operasional tertentu yang harus kita selesaikan berkaitan dengan selain kelayakan substansi ya, substansi jurnal yang akan kita terbitkan, ada hal-hal yang lain yang harus kita penuhi begitu. Saya kira begitu Pak Wildan dan moderator, pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Mas Wildan. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang super sekali ya. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Ibu semua. Itu menandakan bahwa diskusi kita hidup dan kemudian menjadi pengetahuan yang saya harap itu membekas bagi kita bersama dan tidak hanya berhenti dalam short course yang seperti ini. Dan saya menganjurkan, okelah pada satu sisi kita rajin mengikuti pelatihan, short course dan lain sebagainya, tapi kalau tidak langsung kemudian mempraktekkan, itu ya tinggal wujuduhu keadamihinya saja. Jadi hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi kemudian kita tidak langsung menulis dalam konteks mempraktekkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Saya sangat bersyukur ada umpan balik dari Bapak Ibu semuanya, dan itu berarti bahwa ada kedekatan emosional antara saya dengan Bapak Ibu semuanya, dan kemudian menjadi sharing partner ke depan, bukan dalam konteks antara pembicara dan kemudian peserta dan lain sebagainya, itu tidak ada, karena kita sama-sama masih dalam proses belajar. Saya ingin memberikan jawaban dari pertanyaan yang pertama tentang ada satu katanya informasinya satu lembar itu di jurnal internasional Scopus dan indeks Scopus Q1. Saya belum pernah ya, dan mungkin pendek pengetahuan saya, apakah jurnal Scopusnya itu eligible atau dalam konteks kemudian apakah itu beneran atau tidak, saya kurang mengerti, tapi belum bisa membayangkan dalam konteks satu lembar itu ada jurnal internasional dan itu Scopus Q1 satu lembar. Itu kan satu lembar berarti abstraknya saja sama afiliasi perguruan tingginya. Lalu kemudian ada abstrak di situ. Lah proses pembahasannya seperti apa, di mana? Kalau kemudian Q1 apa iya benar? Coba itu diambil aja namanya, misalnya jurnal apalah, katakanlah jurnal Aneka Jaya atau jurnal Indomaret atau apa, kemudian itu dimasukkan di dalam Skimago ORG kalau tidak salah, dicek apakah itu terindeks Scopus atau tidak. Nah itu cara mudahnya kalau Bapak Ibu untuk kemudian mengecek apakah jurnal ini beneran terindeks Scopus atau tidak, atau sudah terindeks Scopus tapi discontinue, dalam artian discontinue itu dia sudah tidak lagi berada dalam indexing Scopus, atau dia jurnal predator yang memang tidak ada sing lembaga apapun itu, baik di di Skimago atau di yang satunya itu saya lupa, di beberapa website yang ada, tinggal dicek saja. Tapi kalau itu abstrak, ya abstrak memang satu lembar, bahkan tidak sampai satu lembar. Saya tidak dalam kapasitas untuk kemudian menilai apakah itu beneran atau tidak ya, karena saya tidak tahu barangnya. Jadi tinggal nanti dicek dengan tools yang ada. Yang kedua, tentang pertanyaan bagaimana kita bisa meng-guide partner kita untuk sharing partner tentunya, untuk kemudian menulis artikel jurnal ilmiah secara kolaboratif bersama-sama. Jadi antara perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B, perguruan tinggi C, dan lain sebagainya. Caranya gampang Bapak Ibu, perbanyak ikut conference misalnya, lalu kemudian kita kenalan dengan orang. Tapi ikutilah conference atau apapun itu acaranya yang sesuai dengan tema bidang keilmuan kita. Kalau kita misalnya ikut international conference, kalau dalam konteks Kementerian Agama itu ada AIKIS ya, ada Annual International Conference on Islamic Studies. Nah, disitulah kemudian kita akan menemukan teman-teman. Atau kita berselancar saja di dunia maya, menggunakan akademika, menggunakan apapun itu, lalu kemudian kita kontak saja. Itu kan sharing partner, itu berarti orang yang sudah kita kenal. Nah, kalau orang yang belum kita kenal kan susah. Saya dulu memang agak susah untuk memperluas dan memperbanyak kenalan-kenalan akademisi. Tapi cobalah kita tulis dulu single author ya, lalu kemudian menjadi tulisan kita, itu nanti ada orang yang kemudian akan
mengutip atau kemudian menjadikan tulisan kita sebagai referensi, mensitasi tulisan kita. Nah, dari proses sitasi itulah kemudian kita mengkontak orangnya, menghubungi dan lain sebagainya. Atau tanpa kemudian harus malu-malu, kita langsung saja menyampaikan kepada orang yang lebih senior, kepada orang yang lebih expert misalnya, bahwa saya punya tulisan loh, ayo kita misalnya diskusi, lalu kemudian kita berkolaborasi dan lain sebagainya. Saya dulu sebelum ke Australia memang kolaborasinya masih dengan teman-teman di perguruan tinggi di Indonesia. Tapi karena kemudian sudah pernah tinggal di Canberra, di ibu kota Australia, maka kemudian teman-teman kita itu juga sangat senang. Misalnya saya pernah berkolaborasi dengan salah satu mahasiswa PhD di Australia, dia berasal dari Jerman, dan justru kita banyak mendapatkan keuntungan karena kita bisa belajar, dia memberikan suggest bagi kita, mengedit, lalu kemudian berdiskusi. Nah, disitulah kolaborasi itu yang kemudian menjadi kekuatan. Gimana caranya? Ya caranya justru ada pada diri kita masing-masing. Kita harus proaktif untuk kemudian menghubungi, berinteraksi, kemudian memperbanyak baca tulisan mereka, lalu kita kontak, menggunakan beberapa media yang sangat banyak sekali. Bisa menggunakan email, atau bahkan juga di Facebook, menggunakan Instagram, akademia, apapun itu, yang penting kita bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi. Kita harus meyakinkan tentunya kepada mereka. Setidaknya kita punya satu tulisan, saya punya loh satu tulisan seperti ini, atau kita punya draft, saya punya draft loh yang seperti ini, ayo dong bisa nggak kita berkolaborasi, kemudian data-datanya kita cari bersama, metodenya kita kemudian diskusikan bersama, conclusion-nya kalau di pikiran saya seperti ini, kalau Anda seperti apa, nah kan bisa begitu. Jangan kemudian juga berpikir bahwa kalau menjadi penulis kedua itu tidak keren, kalau menjadi penulis pertama justru keren karena hukum yang didapat lebih banyak. Nah itu kan persoalan, taruh saja di paling belakang itu, bukan persoalan prioritas. Tapi persoalan yang harus dijadikan prioritas itu adalah bisa nggak kita menembus satu jurnal yang memang sudah internasional berreputasi atau setidaknya nasional yang Sinta 2. Bisa nggak? Kan hanya itu. Kalau kemudian nanti berpikir kalau saya jadi penulis kedua, nanti hukumnya kalau kenaikan pangkat sedikit dong, mending saya harus di yang pertama. Kan bukan itu intinya. Kalau saya menganjurkan nggak apa-apa menjadi penulis kedua atau penulis ketiga, yang penting kita mampu untuk belajar, saling sharing knowledge, kemudian untuk memproduct knowledge itu yang disebut dengan kemudian nanti dari sharing knowledge, kemudian knowledge produknya, lalu kemudian ada interest knowledge, jadi minat pengetahuan. Kalau Foucault itu kan menyebutkan bahwa di antara relasi pengetahuan antara kuasa negara, relasi negara dan kuasa itu, di situ ada minat pengetahuan. Nah, minat pengetahuan itu yang akan mengantarkan kita kepada jejaring keilmuan yang lebih luas. Itu kuncinya. Yang berikutnya, apakah ada sesuatu di balik front stage dan backstage? Maksudnya begini, ada sesuatu di depan panggung dan ada sesuatu di belakang panggung ya dalam penulisan artikel jurnal itu. Kalau dalam konteks politik, orang itu bermain di depan panggung, tapi juga sekaligus berada di belakang panggung. Tapi kalau penulisan jurnal artikel nasional internasional bereputasi, percayalah pada saya, hanya ada satu pintu, yaitu front stage-nya di panggung utama, bukan di belakang. Tidak ada sifatnya transaksional. Saya pernah menulis dan kemudian tembus di Scopus Q1 itu tidak mengeluarkan sepeser pun, tapi proses nunggunya lama, memang 1,5 tahun karena proses editornya, mengedit dan lain sebagainya, susah sekali. Apalagi memang sudah bukan jurnal predator, bukan jurnal abal-abal. Tapi memang ada jurnal mungkin diminta untuk bayar atau tidak, ya itu kan sudah bisa dilihat dari OJS-nya. Ini berbayar atau tidak. Tapi itu tetap satu pintu melalui sistem aplikasi yang disebut dengan OJS itu. Jangan kemudian percaya bahwa artikelmu akan dimuat di jurnal nasional loh yang Sinta 2, tapi kamu harus transfer tuh ke saya 500.000 atau 1 juta, nanti bisa dimuat. Gak usah di OJS kan, tapi tinggal kirim ke email saya aja, nanti langsung saya naikkan. Itu berarti backstage, panggung belakang, yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Nah, kalau kemudian kita tinggal mau milih yang mana, tapi bagi saya
ya pilihlah yang ada di front stage, panggung utama, satu pintu itu. Kalau sekarang kan sudah dikenal dalam reformasi birokrasi itu satu pintu, PTSP itu, pelayanan terpadu satu pintu. Sama juga dengan penulisan artikel jurnal itu, ya lewat OJS itu aja. Jangan mengirim lewat email. Lewat email juga kemudian nanti beresiko kepada jurnalnya sebenarnya itu. Kalau nanti sudah diperiksa oleh asesor jurnal, lalu kemudian dicek OJS-nya, apakah memang OJS-nya secara gradual dan kemudian juga pengiriman artikelnya menggunakan OJS atau tidak, apakah kemudian lewat orang dalam atau tidak, itu kan menjadi satu ukuran bagi mereka. Nah, yang pas, yang baik, yang memang sudah berada on direct track-nya ya berada pada satu pintu, yaitu adalah OJS. Kalau kemudian ada yang meminta, itu berarti oknum. Begitu ya. Saya kalau teknis yang seperti itu cukup lumayan berpengalaman, dan saya meyakini bahwa tidak ada oknum-oknum yang harus meminta transaksi di belakang layar itu. Kalau memang sudah di OJS sudah tidak dimuat, di reject oleh reviewer, oleh mitra bestari, ya kita perbaiki, pindah ke jurnal yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian terpaksa untuk menerbitkan jurnal artikel nasional maupun internasional kemudian harus membayar, itu rugi, karena itu sudah hasil daripada pemikiran kita, lalu kemudian kita harus membayarnya. Mereka yang untung sudah dapat uang, artikel jurnalnya itu sudah terpenuhi juga, nah itu bagi saya rugi. Wal as innal insana lafi khusrin. Nah, begitulah kita berada dalam konteks yang rugi itu. Demi masa, sungguh kamu sungguh merugi karena menulis artikel dengan jalan membayar dan juga menggunakan panggung belakang. Hindarilah itu dan percayalah, kita semua mampu untuk menjadi seorang penulis yang profesional dan handal, menggunakan jalan-jalan yang benar, dan kemudian tulisan-tulisan kita mampu dibaca oleh banyak orang. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di di event-event yang lain, kita bisa berkolaborasi, dan kalau mau berkolaborasi itu tinggal kemudian Bapak Ibu bisa menghubungi yang lainnya, itu ada siapa di sini, bisa saling kontak, kan itu caranya aja, tidak usah susah-susah untuk berkolaborasi. Yang penting sama-sama saling menguntungkan. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin saya cukupkan Pak Moderator. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.